Nah, mendidik mereka punya hati yang taat itu nggak mudah. Betul. Karena harus orang tua yang taat dulu. Si anak ngelihat bagaimana kita nggak taat gitu Iya, ya. iya, betul. Bagaimana kita sering mempertanyakan aturan. Karena kalau anak dibiarkan tidak taat, apa yang terbentuk yaitu keras kepala dan keras hati. Keras gitu. hati, iya. Jadi proses yang harus dia lewati, yang dia harus hadapi, jalani, ayo kasih dia coba. Ya bagaimana tiap kali dia kecewa, tiap dia sakit, lalu kemudian dia bilang mati aja deh. Shalom semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan kita akan kembali berbincang, ngobrol dengan narasumber yang sudah ada di studio kita kali ini, dan kita masih bahas tentang parenting. Sudah ada Ibu Charlotte Priyatna. Halo Bu Charlotte. Halo Jose. Thank you ya Bu buat kesempatannya kembali bisa berbagi dengan kami di program ini. Dan kali ini Bu, kita akan membahas tentang pemberontakan anak. Gitu ya. Jadi ya mungkin saya juga percaya bahwa Ibu juga mungkin dalam pelayanan Ibu di dunia parenting ini pernah menemukan kasus-kasus seperti ini gitu ya, dalam hal anak yang nakal, berontak dan sebagainya gitu. Nah, yang pertama nih, menurut Ibu sebenarnya apa sih yang bisa menjadi penyebab gitu ya, atau yang menjadi hal yang mendasari tuh anak-anak tuh berontak terhadap orang tuanya? Iya. Sebenarnya apa sih Bu? Jadi pemberontakan itu kan dosa awal ya. Dosa awal ya. Jadi manusia tuh nggak taat, Nggak gitu taat, kan, iya. berontak terhadap Allah. Jadi Jadi di dalam pemberontakan itu sebetulnya ada hati yang tidak mau taat. Jadi dari mana itu berasal? Ya sebetulnya karena kita punya natur dosa. Iya. Ya nggak heran lah bayi kita nggak taat, gitu ya, anak kita nggak mau dengar, lalu mereka maunya sendiri. Iya. Ya. Jadi kita melihat sebagai natur manusia. Iya. Ketika manusia nggak taat, maka kenapa kita orang tua harus mengajarkan mereka taat? Jadi itu yang awal sekali di dalam 0 sampai 5 tahun, fase disiplin, yaitu mengajarkan anak taat. Taat ya. Jadi kita udah punya asumsi nih, ini memang anak kita nggak otomatis bisa taat. Iya, betul. Nggak lahir tuh bayi-bayi kita bilang sabar ya nak ya, nanti mama lagi bikin susu, jadi kamu bisa menanti dengan sabar. Ya enggak lah, dia nangis, dia menjerit, ya dia lempar mainannya, ya betul. disuruh tidur nggak mau tidur, terus saja bolak-balik kepingin main, nangis menjerit, ya kepingin sesuatu, dibilang nggak boleh, makin nangis, maksa gitu ya. Nah itu kita harus melihat bahwa memang itulah anak-anak. Jadi tugas kita orang tua bagaimana mendidik mereka untuk punya hati yang taat. Oke. Nah itu dulu tuh. Nah mendidik mereka punya hati yang taat itu nggak mudah. Betul. Karena harus orang tua yang taat dulu. Ini dia nih masalahnya. Kalau orang tuanya aja udah nggak taat ya, ngeyel, lalu kemudian ketika ada aturan gitu sengaja dilanggar. Ya pokoknya kalau bisa bikin heboh, kenapa nggak heboh gitulah. Misalnya udah ditulis di situ jangan membuang sampah, atau jangan belok, atau jangan menginjak rumput ya. Aturan-aturan umum lah. Ya, tapi si orang tua bilang apa sih ini aturan nih, ya macem-macem aja nih. Ini yang bikin aturan ini nih yang nggak ngerti nih gitu. Nah, si anak kan melihat tuh, si anak ngelihat bagaimana kita nggak taat gitu ya. Iya betul. Bagaimana kita sering mempertanyakan aturan. Ketika aturan yang dibuat justru untuk kita bisa tertib di masyarakat, ya kita ikutin. Iya, setuju. Sekalipun nggak enak ya, nggak nyaman ya. Siapa sih yang suka dengan aturan? Saya pikir aturan kan membatasi ya. Tapi dimulai dari hati yang oke, saya tahu walaupun ini nggak nyaman, tapi demi orang lain. Saya mau
ikuti. Yeah. Nah itu yang akan anak-anak lihat. Iya. Ya, Iya. jadi ya ayolah jangan menyerah dengan pemberontakan anak. Karena Iya. kita kadang masih suka berontak ya Bu. Iya, walaupun pemberontakan ada yang mikro, ada yang makro. Ada yang makro, iya. Yang iya, mikro itu yang iya mah, tapi nggak dikerjain. Iya. Ya, kalau yang makro kan kenapa sih mesti aku? Iya. Emang nggak bisa yang lain? Aku nggak mau. Aku mau begini gitu. Iya, Nah itu iya, kan iya. jelas-jelas. Betul. Apa maksudnya itu kelihatan ya. Iya. Nah sedangkan pada anak-anak yang yes man gitu ya. Iya. Tapi waktu dia nggak mengerjakan, ya itu juga sebetulnya pemberontakan. Pemberontakan ya. Ya. Tapi nggak langsung lah. Iya, betul. Nggak frontal gitu Iya, ya Bu. betul. Ya. Oke, nah sekarang berikutnya adalah gimana Bu sebagai orang tua nih kalau kita memang sudah menemukan anak-anak kita berontak gitu ya. Itu sebenarnya seharusnya tuh orang tua tuh apa yang mulai harus dilakukan? Karena kan fase-fase usia kan juga beda-beda ya Bu ya. Ada yang memang fase yang mungkin sedang bertumbuh ya, yang tadi kayak Ibu bilang nggak dikasih dia cranky gitu ya, misalnya kayak umur-umurnya masih 2 tahun, 3 tahun, karena juga bisa begitu. Mau susu apa segala macam, kalau nggak dikasih bisa marah-marah, ngamuk, teriak dan seterusnya gitu. Nah, dengan fase-fase usia itu sebenarnya apa sih yang kita harus lakukan gitu loh Bu? Dengan pemberontakan anak di setiap fase usianya gitu. Jadi ada 2 fase yang krusial pada diri anak, yaitu pada usia 2 sampai 4. Oke. Dan pada usia 12 sampai 15-an. Oke. Ya, itu yang biasa disebut sebetulnya fase-fase pancaroba. Ya, kalau puber kita bilang puber itu ada di situ tuh. Oke. Ya. Jadi jangan kita lihat pubernya di usia 40 tahun. Kayaknya itu bukan puber ya, itu krisis ya. Krisis harga diri. Nah, ketika ada perubahan-perubahan pada masa-masa itu, kenapa anak kelihatan sekali tuh jadi agak sulit ya. Kita sebutnya fase negatif. Jadi udah mulai bisa bilang enggak gitu ya. Makan ya enggak. Bobo ya enggak gitu. Pokoknya semua enggak. Ya. Sebetulnya dia lagi mau menyatakan aku ini ada loh. Jadi aku nggak nunut terus gitu ya. Terjadi tuh perubahan signifikan secara fisik gitu kan. Dia udah mulai bisa lari ya, udah bisa keluar dari rumah, bisa nenangga main ya, mulai usia 2 sampai 4. Kemudian secara psikis juga mulai berubah ya, menjadi independen gitu, udah mulai mandiri secara sosial, dia ketemu lingkungan yang lebih luas daripada lingkungan rumahnya. Ya, jadi ketika anak-anak ini mau menunjukkan kemandiriannya, nah kan ada orang tua tuh merasa ini mesti dilindungi gitu ya. Kamu masih bergantung nih sama mama, sama papa. Nah, berontaklah di situ. Jadi ketika apa yang harus dengan apa yang aku mau gitu. Nah, tapi di sini masa-masa justru orang tua harus tahan menderita gitu ya. Karena kan kesabaran menjadi 2 kali lipat ya. Jadi ketika nggak maksa, tapi juga nggak diturutin keinginannya si anak. Jadi nggak harus, ya udah deh demi gitu ya, dia mau ini kasih, ya janganlah. Justru ini masa pembentukan. Karena ketaatan tuh nggak terjadi sehari semalam. Betul. Ya, latihan. Sampai nanti waktu dia taat itu nggak menyakitkan. Bisa kebayang nggak? Untuk dia taat itu kayak sesuatu yang meruntuhkan harga dirinya. Setuju. Ya. Padahal taat itu ya biasa-biasa aja. Ya. Kayak ya kita melihat mungkin orang dewasa ya. Begitu dia sendiri yang bisa nyeleneh, kayaknya dia hebat. Ya, kayak dia berani. Ya berani nekat sih ya. Ya kayak dia tuh jadi yang berbeda dari yang lain. Padahal kan ketika kamu lain sendiri, ya bukan kamu artinya jadi hebat. Kamu melanggar suatu yang aturan umum, aturan main itu ada. Lalu kamu nggak mau ikut sama-sama kita. Dan kamu justru merasa, wah kalau saya bisa nggak ikut aturan yang ada, wah saya ini hebat. Gitu ya. Itu kayaknya ada masalah dengan nilai diri. Nah, jadi ketika anak-anak ini waktu kecil ya dibentuk pola pikirnya sebetulnya
lebih kepada bukan hanya pikiran ya, tapi kehendak Iya. dan perasaan. Jadi membentuk hati anak, yaitu ketika anak-anak ini tidak egois dan tidak keras kepala. Oke. Karena kalau anak dibiarkan tidak taat, apa yang terbentuk yaitu keras kepala dan keras hati. Keras gitu. hati, iya, setuju. Ya, lalu ketika udah keras kepala, keras hati, ngotot, ya, mau-maunya, dan akibatnya tentu dia egois. Dia merasa dia yang benar, Iya. orang lain yang salah, iya. orang lain harus ikutin saya. Iya. Nah, kalau udah kayak begitu, ya siap-siap deh menjadi anak yang bermasalah dan menjadi orang yang troublemaker. Troublemaker, ya. Karena ya dia pikir ya dunia ini milik dia, Iya. dia yang ngatur. Iya. Ngeri sekali ya kalau punya anak seperti itu ya, boro-boro dia berdampak untuk orang lain, tapi dia pikir orang lain lah hidup untuk saya, ya. Nah kalau sudah jadi begini ya nanti ke narsisistik, Oke. kemana-mana itu, Iya. ya. Jadi ayo buat anak taat itu nggak salah kok, ya, nggak salah, karena taat itu taat kepada otoritas. Iya, setuju. Jadi taat kepada orang tua dulu nih, otoritas. Bagaimana dia taat kepada Tuhan? Bagaimana dia taat kepada guru? Iya. Nah, sama orang tuanya aja nggak taat, Iya. ya. Jangan harap nanti ke babysitternya ya, ke ART-nya ya. Iya. Ya nggak bisa taat lah, kan orang tuanya aja dia nggak taati. Iya, betul. Orang tuanya aja yang nurut anak. Iya. Orang tuanya yang taat kepada anak. Hmm. Nah ini jadi terbalik ya. Kan mestinya hai anak-anak taatilah orang Tuamu, iya. Ini hai orang tua taatilah anakmu ya. Iya. Oke, nah kalau begitu Bu, sejauh mana nih sebenarnya orang tua itu juga bisa punya punya Keteguhan hati. keteguhan dan juga bagaimana mereka bisa mulai memberikan sebuah pendisiplinan yang lebih Iya. gitu ya. Nah itu kan tentunya kalau anak tadi Ibu bilang 2-4 tahun rasanya mungkin belum sampai pendisiplinan yang sampai keras gitu ya. Dibandingkan mungkin kalau yang udah 10 atau ke atas gitu. Nah kalau menurut Ibu tuh sejauh mana gitu Bu? Iya. Di setiap fase usia tuh kita bisa, mungkin saya lebih dalamnya lebih bicara soal pendisiplinan, ada yang mungkin bisa dengan tongkat atau apapun itulah. Itu Iya. sejauh mana Bu pendisiplinannya? Pendisiplinan itu sebetulnya bukan keras tapi tegas. Oke. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ya. Ketegasan itu perlu ketegaan. Oke. Ya, dan keteguhan hati. Itu satu paket. Ya. Jadi sebetulnya bukan soal pukulan. Oke. Kalaupun kita mau bilang tongkat, tongkat itu adalah tongkat yang mengarahkan. Oke. Kayak tongkat gembala. Iya. Ya, jadi mengarahkan. Bahkan tongkat gembala itu yang akan mengangkat si domba ketika domba itu terpelosok. Iya, betul. Tongkat itu juga yang akan bisa mungkin memukul kaki si domba. Ya, ketika dia mau pergi kemana begitu ya. Jadi lebih kepada bukan soal hukuman, ya. Wah, kayaknya kalau salah dihukum. Iya. Tapi memang bisa nggak dilihat tongkat itu yang menghibur aku, yang menjaga aku. Iya, iya. Wow. Karena pendisiplinan itu harusnya justru menjaga si anak untuk suatu hari nanti dia nggak akan dapat masalah yang lebih besar. Betul, betul. Kalau dia udah terbiasa semuanya bisa aku atur, semuanya semau aku, ya apa dia nggak besar dia punya masalah? Iya, setuju, setuju. Iya dong, ngeri banget. Iya, iya. Nah, jadi sejak kecil kasih tahu kamu harus duduk di sini. Kamu nggak boleh makan sambil jalan-jalan. Oke. Ya, jadi kamu duduk di mobil, di car seat. Kamu nggak bisa tuh jalan-jalan ke depan, ke belakang. Iya. Ya, karena berbahaya buat Iya, kamu. Iya. Kamu harus duduk tenang. Iya. Wah, nggak enak kan buat Iya. dia. Tapi dia mulai belajar. Oh, segala sesuatu ada aturan. Iya. Dan aku harus mengikuti aturan itu. Dan aturan itu untuk menolong aku, menyelamatkan aku. Iya. Jadi bukan untuk menyiksa aku. Nah, kalau dia salah baca, karena kita setiap kali no rules, berarti buat dia nanti rules itu adalah sesuatu yang membuat saya sakit.
membuat saya tersiksa dengan adanya aturan itu. Iya. Nah, jadi semau gue kan, Iya, hidupnya betul. semau gue. Betul. Nah, jadi ini orang tua tuh memang harus tega. Tega itu kok menurut saya bukannya keras ya, tapi tega itu keteguhan hati untuk dia tahu bahwa mau anaknya nangis, ya mendingan nangis sekarang daripada nangisnya nanti. Iya. Ya, nangis sekarang karena dia belum ngerti apa yang dia minta. Iya. Ya, dia belum tahu ya apa akibatnya. Iya. Ya cuman keinginanku aja nggak dipenuhi, ya nggak apa-apa. Keinginan itu harus diajarkan Iya. bahwa nggak selalu menjadi kebutuhan. Betul, setuju. Nah, yang harus dipenuhi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Iya. Dan keinginanmu ketika kamu sudah dewasa nanti bukan juga menjadi keinginanmu pribadi, tapi mesti jadi kehendak Tuhan yang ada di dalam keinginanmu. Wow. Sehingga kamu akan dengan mudah mencari tahu dan taat kepada kehendak Tuhan. Wow. Ya. Dan kehendak Tuhan itu nggak selalu selaras dengan keinginanmu, iya kan? Iya, betul. Kan saya kepinginnya, aduh Tuhan kalau boleh nggak sakit, Iya, ya. iya. Aduh Tuhan kalau boleh saya kerjanya ringan tapi gajinya gede. Kalau boleh Tuhan semua orang baik-baik, nggak ada yang jahatin saya. Betul. Tapi ketika kita masuk ke dalam realitas kehidupan, ya ada yang ganggu kita, Iya. ada yang nggak adil, Iya. Adalah sesuatu yang kita udah baik tapi ditimpa satu hal yang buruk. Kan kita hidup di dunia berdosa, dengan orang berdosa kita juga masih berdosa. Iya. Apa juga masih bisa terjadi gitu ya. Setuju, betul. Iya. Wow, jadi memang artinya intinya adalah orang tua harus teguh gitu ya. Kalau sudah memberikan sebuah rules, aturan ya emang harus berani untuk dijalankan gitu ya. Iya, dan nggak apa-apa. Kita itu nggak menyiksa dengan pukulan kok. Iya. Malah kalau kita mau bilang ya, sebetulnya apa yang kita pukul tuh hatinya. Hatinya. Iya. Yaitu apa? Kita mau hati itu bertobat. Iya. Kan Tuhan bilang, Tuhan tidak memandang rendah. Tuhan tidak memandang hina, hati yang hancur. Iya. Ya, jiwa yang remuk. Tuhan dekat justru dengan orang-orang yang seperti itu. Iya. Ya, jadi kehancuran hati anak yang artinya pertobatan ya, pertobatan. Iya. Itu tuh Tuhan nilai sesuatu yang berharga sekali. Karena memang kita tuh bertobat setiap hari ya. Iya, Betul nggak? Setuju. Ya kan bisa bikin salah Iya. tiap hari. Ya mesti bertobat dong. Iya. Ya. Karena kalau nggak bertobat, aduh kamu tuh sedang mengeraskan hati. Dan itu justru yang membawa kamu kepada kebinasaan. Iya, setuju. Ya. Jadi bagaimana kamu melembutkan hatimu? Ya. Kalau anak saya sih ngomong gitu ya. Karena kan saya juga orang yang ngotot gitu ya. Ya strong willed ya. Iya. Ini pada anak-anak strong willed juga mungkin akan jadi sulit sekali untuk taat ya. Aduh, anak saya suka bilang, "Mam, lemesin aja, lemesin, maksudnya nggak usah ngotot gitu ya." Iya ya, tapi itu untuk bisa mudah menerima gitu kan. Saya bilang berbahagia sekali nih untuk orang-orang yang diberi kemudahan untuk bisa menerima hal-hal yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, tahu-tahu berubah agenda, ya, berubah segala sesuatu. Kok dia bisa dengan mudah? Oke, kita ikutin gitu ya, bisa adjust. Betapa berbahagianya orang gitu ya. Ya, tapi di dalam itu toh Tuhan tetap memberikan ada orang-orang kolerik ya, yang punya strong willed, keinginan yang kuat ya, dan di situ karena Tuhan mau pakai dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang butuh strong will. Betul. Ya udah, jadi terima juga sambil ya bagaimana Tuhan, pakailah strong willed-nya saya. Iya, betul. Untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Oke. Nah, Bu, sekarang ini banyak ya konten-konten di sosmed yang sering ditemukan tuh bahwa ya anak itu katanya nggak boleh terlalu dikerasin gitu ya. Karena juga ada beberapa orang yang nanya sama saya gitu, Bu. Tapi kalau dilihat pola asuh zaman dulu kok kayaknya lebih keras, lebih tegas, tapi anak-anaknya lebih tough gitu, kayaknya katanya lebih kuat gitu. Tapi ada yang bilang sekarang malah kayaknya kok diajarin parenting kayaknya jadi lembek, akhirnya ya ini strawberry generation nih katanya gitu kan, yang kayak lemah gitu.
Nah itu kalau menurut ibu sebenarnya gimana sih? Karena saya kalau dengerin konten-konten sekarang juga ada benernya juga sih, ngerti maksudnya gitu ya. Bagaimana supaya anak-anak itu tidak terluka dan sebagainya dalam hal pendisiplinan gitu. Nah kalau pandangan ibu sendiri sebetulnya seperti apa sih? Iya, jadi kalau kita ngelihat zaman ya, ini kan zaman kita dulu di abad 20 ya. Iya. Anak-anak kita lahir kan di abad 21 nih. Iya. Di abad 20 kan kita mulai dengan fase-fase perjuangan ya. Orang tua sulit begitu ya. Jadi orang tua kita harus berjuang. Kita baru keluar dari penjajahan. Kita baru bangkit tuh. Ya, lalu kemudian segala sesuatu harus kita raih. Kita dapat dengan kerja keras. Jadi nggak mudah. Ya. Seiring dengan itu, kemudian kita masuk ke abad 21. Yang high teknologi gitu ya. Jadi itu yang memudahkan hidup. Jadi kalau dulu kita cuci baju, kita harus giles, harus meres. Ya. Tapi sekarang cukup dengan tekan dua tombol, selesai. Kering pula dan wangi gitu ya. Lalu bagaimana prosesnya? Gak tahu, karena itu mesin ya. Masak nasi gitu kan, dulu kita harus aron dulu ya, diaduk-aduk kalau nggak angus ya kan, ya ditungguin gitu ya. Apalagi zaman dulu lagi kita pakai api ya, lalu buat dari kayu bakar gitu ya, kompor minyak tanah. Kalau sekarang kan udah lebih lagi itu kompor induksi ya, yang cuman tinggal tekan panas gitu ya, lalu kemudian ya ntar mati sendiri ya. Lalu pokoknya nggak bakal angus. Panci-panci yang otomatis ya, kalau dia udah mendidih akan mati sendiri, baik kompor maupun pancinya safe dan sebagainya begitu. Jadi anak-anak tidak diperkenalkan kepada proses, langsung kepada hasil. Ya, sehingga ya nggak akan tahan uji, nggak mau tunggu lama, kepingin instan, ya. Jadi segala sesuatu bagaimana cepat, ya, cepat dapat, cepat berhasil. Nah, begitu masuk ke proses, jadi menyerah. Makanya kenapa pernikahan itu nggak tahan lama. Jadi udah mulai berantem. Kita pisah aja deh, ya. Betul. Lalu ya ngapain gitu? Kita tuh ya berantem, bukannya cari konselor, bukannya cari mentor, ya, tapi ya cari pengacara mau menyelesaikan ya masalah. Ya nggak usah diterusin, gitu ya. Betul. Lalu kemudian ya kita tahu kan ada hashtag kabur aja. Kabur aja dulu, ya. Iya, kabur aja dulu. Iya, kenapa sih kabur aja dulu? Emangnya di negara lain lebih baik? Nah, kita sendiri kan baru melihat ya, ada penipuan ya. Jadi bagaimana human trafficking di luar negeri ya. Aduh, ngeri sekali. Tapi kan ada iming-iming. Gajinya besar, pekerjaannya enak gitu. Ini mestinya ada proses thinking kan? Iya, setuju. Bagaimana ya negara-negara miskin? Lalu kok dia cari tenaga kerja, dia bisa kasih gaji yang berlipat-lipat ganda gitu ya. Kenapa dia masih cari orang dari luar, tenaga kerja luar? Lah mestinya rakyatnya sendiri dong, mestinya masih bisa ya. Lalu kemudian, wah ini kok cepet banget di prosesnya nih. Saya langsung diterima posisi presdir. Aneh nih, ini mesti jadi pertanyaan. Kenapa bisa? Jadi sekarang ini kan penipuan juga luar biasa ya. Betul. Ya. Jadi saya melihat ya ada generasi yang ke belakang ini, karena ya tentu ada andil dari IT gitu ya, teknologi dan sebagainya memudahkan semuanya. Betul. Jadi kita tidak perlu menghafal ya. Sekarang ini kan mau ChatGPT, kita tinggal tanya, ya, tinggal dia ringkaskan, tinggal dia buat, tinggal dia kasih usul, lalu kita bisa ngobrol dengan dia pula gitu ya. Jadi teman gitu ya. Jadi lama-lama kita tuh bukan manusia deh, kita seperti barang, jadi bukan orang. Bahkan sampai ada orang yang ini loh Bu, saya pernah dengar
berdoanya pakai ChatGPT. Oh iya, betul. Jadi minta ChatGPT kasih tahu dia mesti doa seperti apa. Gitu Jadi dia ya? doa tinggal Iya, ikutin iya. ChatGPT gitu. Iya, bahkan ada di satu negara juga pengakuan dosa. Lalu kita bukan dengan hamba Tuhan gitu ya, tapi dengan teknologi. Dan teknologi itu dibuat sedemikian, jadi ada gambar Yesus begitu ya. Jadi seolah-olah seperti kita ketemu dengan Tuhan Yesus gitu ya. Tapi kita tahu di balik itu tuh sebetulnya bukan real Betul. Tuhan gitu ya, tapi tetap masih dioperate oleh manusia gitu kan. Yang di dalamnya tentu ada data dan sebagainya begitu ya, yang menguasai ya. Jadi ya akhirnya kita melihat bahwa manusia bukan makin menyerupai Allah, yang artinya segambar dan serupa dengan Kristus, tapi kita akhirnya melihat bahwa benda jadi lebih baik, lebih nyaman, yang orang-orang menikah dengan robot gitu ya. Karena kan robot kan nggak bisa ngeselin kan, nggak pernah ngambek gitu ya, nggak bisa capek gitu kan, robot ya. Jadi ya bagaimana manusia memilih robot untuk menjadi pasangan hidupnya. Ini menunjukkan bahwa makin rapuh. Nah, jadi di samping ya kalau kita kenal yang sekarang ini kita sebut gentle parenting, ya, jadi parenting yang mungkin dengan lembut gitu ya. Jadi makin membuat anak-anak kita menjadi strawberry, dan bukan hanya strawberry ya, strawberry-nya yang super lembek gitu. Karena ada satu buku judulnya Anxious Generation. Jadi Jonathan Haidt dia meneliti itu 2010 sampai 2020 anak-anak punya kecenderungan untuk stres, depresi, suicide, dan itu angkanya makin tinggi. Dengan kehadiran sosial media. Jadi ya sekarang ini kan anak-anak bisa bikin fake ya, palsu gitu kan, IG-nya gitu ya, yang artinya bukan real. Lalu ketika berhadapan dengan sesuatu yang real, justru nggak mau. Jadi ya, ayolah kalau bisa wajah dibikin yang sempurna. Betul. Lalu kemudian ya berapa banyak gitu kan yang influencer ketahuan gitu ya, karena kan selama ini kan wajah yang sesungguhnya tidak demikian gitu. Jadi akhirnya kita kok lebih senang yang palsu-palsu ya daripada yang asli ya. Asli gitu. Oke, jadi artinya di sini mesti di-combine atau gimana Bu? Antara parenting yang gentle ini sama yang harus lebih gimana tegas gitu ya. Iya, saya memisahkan sih keras dengan tegas. Karena memang saat ini kita nggak usah keras sih. Mau keras-kerasan sama anak ya kasih aja konsekuensinya. Jadi yang diperlukan sebetulnya ada satu buku judulnya Grace Based Parenting. Jadi bukan soal gentle, ya. Jadi gini aja, sesuatu yang dia harus lewati, yang dia harus diproses, yang dia harus susah, jangan dihindarkan. Jangan di skip gitu ya? Iya. Jadi misalnya memang dia harus merangkak, ya merangkak lah. Jadi nggak usah pakai baby walker. Ya justru ada yang keskip tadi. Ketika dia mesti ngalamin panasnya rumah karena AC mati, karena listrik padam, ya nggak apa-apa. Nggak usah cepet-cepet lari ke mall. Ya kan, buat ngadem. Ya, kecuali memang ada kebutuhan. Ya, ini mau ngerjain PR, mau apa begitu loh. Tapi betul. Kalau enggak, ya latihan lah berpanas-panas ria di rumah. Ya, jadi proses yang harus dia lewati, yang dia harus hadapi, jalani. Ayo, kasih dia coba. Kasih dia mengalami. Untuk apa? Tough. Kan pelaut yang handal itu bukan dari perairan yang tenang. Setuju. Justru dari ombak yang tinggi. Wah, itu makin handal karena latihannya kan makin banyak. Sebab kalau dia nggak pernah latihan, disakiti teman, dikecewakan orang, ya bagaimana tiap kali dia kecewa, tiap dia sakit, lalu kemudian dia bilang mati aja deh. Buat apa aku hidup? Padahal sakit itu nggak apa-apa, bisa sembuh gitu kan?
Iya. Iya, setuju. Capek itu nggak apa-apa, nanti Setuju. kamu istirahat. Iya, iya, iya. Ya. Tapi kamu jadi tahu, ini loh rasanya sakit. Iya. Ini loh capek. Ini loh kecewa. Iya. Dan it's okay dengan itu. Iya. Karena hidup itu akan kita jalani ya bersamaan dengan hal-hal seperti itu. Betul, betul. Nggak bisa dihindari Betul. selama masih di dunia. Jadi orang tua jangan kasih babrep. Jangan wah ini nih nggak boleh disentuh ya, jadinya bola kaca, Iya, gampang. bola kristal, Fragile jadinya. iya, mestinya bola basket ya. Betul, mental gitu ya. Iya, jadi makin ditekan dia melenting gitu ya, Iya, iya, dan iya. itu yang disebut daya lenting, resilience. Oke. Ya, resilience. Jadi dijepit ya bukan untuk dia habis gitu ya. Iya. Ketika dia dijepit ya untuk dia melejit. Ya. Oke. Jadi mau tahan banting ya sekalipun dia jatuh terpelanting, tapi justru ketika dia jatuh dia akan Naik ya. naik melenting ya. Wow, ini yang memang diperlukan sih Bu di generasi saat ini ya. Iya. Karena iya. sekarang ini jatuh bonyok. Betul. Ya. Nah, ketika itu terjadi, orang tua siapin bantal. Oke. Jadi waktu jatuh ada bantalnya. Iya, iya. Jadi iya. dia nggak pernah tahu kalau jatuh itu sakit. Iya. Karena selalu ada bantalan Iya, iya. yang orang tua sediakan. Iya, iya. Nah, itu jadi nggak real kan? Ya. Benar, Nah, benar. ketimbang zaman dulu gitu loh. Iya. Ya, jadi kalau kita lapar, ya kita mesti bikin makanan. Nggak tersedia di meja ya nggak apa-apa. Iya. Coba sekarang nggak tersedia di meja, di kulkas ada, Iya. ya diam aja. Udah gitu bisa nggak makan lagi. Ya udah nggak makan, Iya. nggak ada Nggak inisiatif, inisiatif ya. nggak coba untuk melindungi diri gitu ya. Gimana mesti survive? Nggak ada. Ya kan nggak ada di meja. Iya. Ya aku lapar, ya udah. Aku lapar aja. Nyerah aja gitu ya. Nyerah. Iya, iya, iya. Makanya kalau kita lihat ya anak kampung sama anak kota kayaknya lebih kuat anak kampung ya. Dia untuk mencari sesuap nasi kan dia berjuang gitu kan. Iya, iya, iya. Sama juga kayak itu Bu, ayam kampung sama ayam negeri Bu. Oh gitu Ya, ya. kalau ayam kampung kan tulangnya lebih keras ya kalau kita Gitu makan ya. ya. Iya, dagingnya juga Dagingnya kan. juga ya, lebih ya. lebih padat gitu kan. Iya, dibanding iya, ayam iya. yang Mungkin suntik dia kan gitu. mesti berjuang ya kalau Iya. ayam negeri mungkin dia di Di kandang. kandang, ya. disuntik, makanannya juga yang Iya, udah disediakan Sediakan, yang iya, sesuai iya, gitu iya, ya. Jangan kalau si ayam kampung kan mesti nyari ya Iya, segala iya. rupa ya cacing apa-apa iya. begitu. Padahal harganya mahal ayam kampung Bu. Iya ya. kan? Iya, jadi makanya ketangguhan itu tuh nggak bisa kita dapat dengan mudah. Iya. Ya, jadi untuk tangguh itu rupanya perlu latihan. Iya, iya. Lalu iya. kapan anak kita latihan? Ya, latihan dibanting-banting gitu Iya, ya. iya, iya, Nah, iya. tapi dibantingnya itu bukan di dalam kesengajaan. Saya pikir kita nggak membuat anak kita menderita Iya. untuk kita sengaja ya. Itu akan menyakitkan justru Iya. buat anak. Jadi misalnya begini, di rumah ada mobil 3, supir 3, anak kita jalan kaki, ya, dah naik ojek, ya Iya. dia akan merasa unfair lah. Iya. Ya, kenapa? Dan dia akan bertanya apa yang salah dengan aku. Iya. Ya. Nah, kalaupun kita mau ajak anak untuk naik angkot, untuk naik ojek, temani. Iya, betul. Nah, jadi anak itu tahu, oh, ini yang orang tua mau saya lakukan. Iya. Karena orang tua saya ikut kepanasan kan? Iya. Ya, supaya saya bisa mengalami nih. Oh, naik Gojek gini nggak apa-apa juga, Iya, naik iya. angkot juga kayak gini, Iya. enak-enak juga gitu. Ya. Pernah ada satu orang tua saya dengar begitu ya. Jadi untuk melatih ketangguhan anaknya, jadi dia bilang, saya itu kalau naik pesawat saya pilih bisnis, anak saya ekonomi. Oh. Supaya dia tahu bahwa kalau nanti punya uang baru bisa naik bisnis. Kalau nggak punya uang, naik aja ekonomi. Oke. Karena kamu yang dibayarin. Iya, iya, iya. Saya cuman berpikir, saya khawatir sekali ilmu ini dia akan terapkan pada kita saat kita tua. Oh. Jadi anak kita akan naik bisnis, lalu kita Orang yang tua mestinya naik kita ekonomi. butuh duduk di bisnis karena perjalanan jauh, Iya, iya. kita dikasih naik ekonomi. Dibalik ya sama Dibalik. anaknya. Iya, karena kan alasannya
Ya karena kamu belum bisa cari duit, karena kamu nggak punya uang. Jadi kamu di ekonomi gitu. Nah ini mama papa yang cari uang, mama papa yang punya hak untuk duduk di bisnis. Jadi pertimbangannya itu loh, reason itu yang menurut saya kok kurang pas ya Bu ya. Iyalah. Kalau mau sekalian bareng sama. Oh barengan dong di ekonomi. Kan mau ngajarin anak supaya bisa duduk tenang, baik, nyaman, nggak apa-apa juga di kelas ekonomi, nggak ada yang salah. Nyampainya sama kan? Betul. Ya cuman kelas bisnis keluar duluan. Iya kan? Ya tapi kan kalau secara waktu ya sama. Setuju. Ya. Nah, ya bagaimana justru orang tua dasarnya itu harus kasih. Dasar dari semua disiplin. Dasar dari seluruh parenting. Kasih. Anak merasa nggak disayang. Jadi waktu didisiplinkan pun anak merasa nggak kalau dia disayang. Setuju. Oh iya ya, tadi aku udah melakukan kesalahan ini. Iya, mama mau supaya aku ingat nggak melakukan lagi. Maka aku diberi konsekuensi ini. Ya, kadang mama mau mengajarkan untuk begini. Ingat ya, di dalam hajaran itu ada ajaran. Betul. Jadi ajarannya itu yang anak harus nangkep. Iya. Kalau ajarannya dia nggak nangkep, dia cuma taunya dihajar. Ya, sakit hati lah. Betul. Setuju. Kepahitan. Betul. Ya, justru di dalam didikan ini yang anak harus tahu. Nak, kenapa kamu harus melakukan ini? Kenapa kamu nggak boleh lakukan ini? Dan kita punya dasar, yaitu firman Tuhan. Itu yang menjadi seluruh foundational ya. Dasar dari pengajaran kita kepada anak. Wow. Thank you banget Bu Charlotte buat sharingnya. Saya percaya ini juga sangat membekali, memberkati buat Anda para pemirsa dan juga mungkin sedang mulai punya anak atau mungkin akan punya anak gitu ya. Dan saya percaya inilah saatnya Ibu kita harus mulai membangun generasi yang kuat. Saya suka banget dengan perkataan Bu Charlotte bahwa pada akhirnya kita harus membawa anak kita taat kepada kehendak Tuhan. Ya, dengan parenting kita yang benar, justru kita akan menolong anak-anak kita juga di kemudian hari bisa mengerti dan belajar untuk taat sama Tuhan. Betul. Thank you banget Bu Charlotte sekali lagi. Dan bagi Anda yang menyaksikan program ini, jangan lupa untuk bisa klik tombol loncengnya dan subscribe dari YouTube channel Today's Message. Saya Jose Claudio, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.